Rumah Ahmad Dhani di wilayah Pondok Indah, Jakarta Selatan dikenal banyak menyimpan benda-benda antik dan kuno dengan harga ratusan hingga miliaran rupiah. Hadirnya beberapa benda antik dan kuno di rumah Ahmad Dhani, konon katanya banyak hal gaib kerap terlihat dan dirasakan kehadirannya. Hal tersebut ikut diakui anak bungsu Ahmad Dhani, Dul Jailani. Aku udah di rumah ayah di Pondok Indah, di kediaman Ahmad Dhani, yang banyak yang bilang rumah ini seperti museum. Banyak barang antik dan tidak sedikit juga yang merasakan energi gaib. Terkait hal tersebut, menurut Dul, kenapa hal ini tidak dibuat konten uji nyali aja? Meski begitu, Dul juga merasa khawatir dan tidak berani lantaran ada pegawai ayahnya yang juga pernah digoda hal gaib. Dan saya kepikiran kenapa nggak saya buat konten uji nyali, tapi sekali lagi ini real. Jadi ntar saya akan didampingi sama pendamping spiritual. Karena kalau sendiri jujur saya nggak berani. Karena kemarin itu ada salah satu pegawai itu digoda. Nah, tempat yang kita akan kunjungi hari ini adalah tempat pegawai itu digoda. Jadi sekali lagi ini real. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya udah. Tapi kalau ternyata ada sesuatu ya udah, dinikmati. Dul mengaku tak berani uji nyali sendiri, makanya meminta pendamping spiritual. Sayangnya Dul tak menyebutkan namanya itu. Dikutip dari video YouTube Maya Al-Eldul TV, Al-Eldul TV, sosok lelaki tersebut bersweater putih, berbadan subur, menutupi kepalanya dan mukanya dengan menggunakan masker hitam. Terlihat jenggotnya cukup panjang, sekitar 2 genggaman berwarna putih. Dul pun beranjak berdiri menuju tempat pegawai tersebut yang pernah digoda. Pendamping spiritual saya di rumah ini, saya jujur nggak berani kalau sendiri. Kita panggil saja dia si gaib. Dia nggak mau disuting mukanya sebelum mandi. Jadi sudah berapa lama di sini? Udah cepet-cepet. Iya ya. Apa ada hal gaib gak di sini? Ya selama ini aku tidak merasakan apa-apa sih. Dul pun selanjutnya menuju ruang editor YouTube Ahmad Dhani bernama Dey. Om Dey, Dul memanggilnya. Menurut Dul, Dey juga adalah saksi kejadian gaib tersebut. Nah ini dia. Ini editor channel sebelah, Video Legend. Menjelang maghrib naiklah dia sendiri ke atas. Dia mau masuk ke kanan, ada orang berdiri gini. Jelas. Astagfirullah. Meski begitu, Dul tetap memberanikan diri untuk melihat langsung tempat penampakan itu dan mencoba melakukan uji nyali. Setapak demi setapak anak tangga dilalui Dul bersama pendamping spiritualnya menuju lantai 3 rumah Ahmad Dhani. Dul disambut dengan kucing hitam. Dul tak terlihat panik, tetap terlihat biasa-biasa saja. Dul mengatakan kedua kakaknya Al dan El pernah diajaknya uji nyali, tapi takut. Namun Dul mengaku kalau ayahnya itu bukanlah penakut. Namun Dul mengaku dia seperti ayahnya yang tidak penakut dan berharap Dul pun sama seperti ayahnya. Uji nyali 10 menit pun dimulai. Dul bersama pendamping spiritualnya dan seekor kucing hitam yang menyambut Dul sebelumnya. Hitungan 1, 2, dan 3 pun diucapkan Dul, lalu kemudian mematikan lampu dan duduk gelap-gelapan di ruang ribuan kepingan kaset sambil beruji nyali. Menurut kamu setan itu apa? Menurut kamu setan itu apa? Setan itu kayaknya lebih ke sifat ya. Bukan kepada apa ya? Makhluk itu bukan. Dia tuh sama kayak manusia ada kesetanan. Jin juga ada yang kesetanan. Oh, jin nggak kemanusiaan? Ya, terus? Jadi itu kayaknya lebih ke sifat kok setan ya. Kalau jin berarti apa? Makhluk sama seperti kita, ada yang baik dan ada yang... Pada uji nyali yang berlangsung 10 menit ini, di 5 menit pertama, Dul merasakan ada yang mencubitnya di siku kirinya dan terasa panas. Namun Dul mengakui itu seperti hanya pergerakan saraf saja.
Aku tadi doang awal-awal tuh kayak ada yang nyubit. Bukan nyubit panas. Oke guys, udah 4 menit. Jadi di menit kelima kita akan ngajak dialog si Jin ya. Siapa yang bimbing? Saya Aku tenang aja udah. Jangan namanya konten kita Bruce. udah Bruce aja ya. Enggak guys. Hati-hati. Gitu. Cerita ini gimmick lilin. Kita mau ngambil dialog si Jin. Kemudian lanjut pada 5 menit terakhir. Dari sebelumnya hanya penerang lampu kamera dari jauh, kini diganti dengan cahaya sebatang lilin tanpa penerangan lainnya lagi. Menurut pendamping spiritual Dul, dirinya juga tidak terlalu berani berinteraksi dengan hal gaib karena ia tak memiliki kemampuan khusus. Namun Dul mengaku tak mengapa Dul akan mencoba berinteraksi dengan jin meski hanya modal nekat. Dul memulai aksi nekatnya dengan meminta izin. Dul melakukan aksi bergaung dan tiba-tiba lilin yang nyala awalnya cuma diam, apinya spontan bergerak sendiri dan hampir mati. Namun Dul tak menyadari hal tersebut. Guys, 5 menit pertama nggak ada apa-apa ya. Tadi aku cuma ngerasain dicubit kayak ada panas doang di apa namanya ini? Siku. Kayaknya Bu itu saraf ya. Sekarang kita udah dikasih lilin. Jadi seperti saya bilang 5 menit terakhir saya akan Ini udah menuju 4 menit 6,5 Iya. menit. Berapa? Oke. Dul pun melanjutkan gumamnya, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Karena merasa penasaran, Dul menyanyi siden lagu Jawa mistik berjudul Lingsir Wenge. Namun tetap tidak ada apa-apa. Hanya lilin yang kemudian bergerak sendiri di menit akhir atau yang kali keduanya, sama seperti di 5 menit awal sebelumnya. Stop ya, aku mulai merasa ini ya. Stop, nyalain. Dah. Ya. Jadi kesimpulannya gak ada apa-apa ya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Cuma ada 2. Atau lilinku panas, lilin. Tanganku ini panas, siku nggak tahu, bisa jadi banyak faktor. Lilinnya gerak sendiri, gimana sih nggak ada angin ya? Nanti dilihat aja di hasil itu. Iya. Ya, Kalian menentukan sendiri itu geraknya kenapa. Di rumah ini tidak angker sama sekali. Tadi saya udah ngobrol sama Al. Habis ini kita mau bikin di puncak uji nyali. Kamu ikut ya, kamu kan pendamping spiritual di konten ini. Oke guys, sampai jumpa dulu. Itu dulu sementara di Studio Ahmad ini nggak ada apa-apa ternyata. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dah. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.